Hai anak band mania, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di Lampu Merah TV yang akan membahas sekilas sinetron anak band dari episode sebelumnya sampai yang akan datang. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info selanjutnya mengenai sinetron anak band dari channel ini. Dilansir dari episode sebelumnya, kecelakaan yang dialami Pak Rahman dan Cahaya tidak membuat Cahaya meninggal, melainkan hanya sedikit terluka di bagian kening saja. Tak lama berselang waktu, Cahaya dalam kondisi tak sadarkan diri di sebuah rumah sakit. Tiba-tiba dikejutkan oleh sosok seorang wanita tepat di hadapannya. Lantas, Cahaya pun bertanya, siapakah dirinya? Lalu wanita itu menjawab, dia adalah seorang wanita yang pernah ditolong Cahaya saat dua sosok laki-laki hendak mencelakainya. Tersadar dari sakitnya, tiba-tiba Cahaya teringat kepada seorang ayahnya. Lantas, dia berterbangun dan mencoba berlari dari tempat tidurnya. Ketika ia hendak berlari, tiba-tiba tak disengaja dia bertabrakan dengan seorang wanita karyawan rumah sakit yang kebetulan saat itu membawa beberapa berkas dan juga sebuah koran. Tanpa disengaja, Cahaya mengambil koran tersebut dan membaca apa yang tertera di bagian depan koran. Sungguh kaget dan terkejutnya Cahaya kala koran itu isinya menceritakan bahwa dirinya dan Pak Rahman mengalami kecelakaan. Dan dinyatakan dirinya meninggal dunia. Lebih syoknya lagi, Cahaya membaca dalam keterangan tersebut, ternyata Pak Rahman mengalami lumpuh permanen. Membaca pernyataan tersebut, Cahaya sontak menangis dan kaget serta bingung kenapa semua ini bisa terjadi pada keluarganya. Dan di adegan selanjutnya, Cahaya dan Bu Ratna akhirnya mendatangi sebuah rumah yang saat itu ditinggali oleh ayah Cahaya. Namun, alangkah terkejutnya Cahaya kala melihat sosok ayahnya yang dahulu dalam keadaan sehat, tiba-tiba kini mengalami kelumpuhan permanen. Cahaya pun berikut Ibu Ratna berderai air mata dan menyesali dengan apa yang terjadi dengan keluarganya. Namun yang terjadi, Cahaya memutuskan untuk sementara ini Cahaya jangan dulu menemui ayahnya karena takut merusak lagi suasana yang sedang kisruh antara Pak Rahman dan keluarga Pak Erik. Setelah 6 bulan berlalu, tiba-tiba ada sesosok wanita cantik menggunakan sepeda motor dan menghajar seorang laki-laki yang akan merampas barang seorang ibu-ibu. Dengan hebatnya, wanita itu memukul dan berkelahi dengan laki-laki itu sampai laki-laki itu menyerah dan berlari dari hadapan wanita cantik itu. Namun,
Sebelum semuanya berakhir, lantas ibu-ibu yang ditolong oleh wanita itu bertanya, siapakah dirinya? Sambil turun dan membuka helm, wanita cantik itu ternyata Cahaya yang berubah namanya menjadi Jenny. Ibu-ibu itu pun sontak tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Jenny adalah seorang Cahaya. Kini dia bekerja menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan makanan milik ibu angkat barunya. Namun, sifat Jenny yang selalu rendah hati, sebagai manajer pun dia mau mengantarkan pesanan konsumennya, kala karyawan yang biasa mengantarkan makanan itu pun tidak bisa mengantarkan pesanannya. Di perjalanan yang ditempuh oleh Jenny, tiba-tiba Jenny mengalami insiden. Jenny mengalami serempetan dengan seorang laki-laki ganteng. Tak diduga, ternyata laki-laki itu adalah seorang Gilang. Namun sayang, pertemuan Jenny dan Gilang tidak membuatnya bisa bersama kembali. Jenny cepat-cepat bergegas, lantas cepat pergi meninggalkan Gilang. Walaupun kenyataannya Jenny sungguh kaget, bercampur kangen kala bertemu Gilang. Gilang kaget dan bertanya-tanya bahwa yang tadi itu adalah Cahaya. Sontak ditertawai oleh temannya Dika. Dika menganggap Gilang berhalusinasi dan menyadarkan Gilang bahwa yang tadi bukanlah Cahaya, melainkan hanya mirip saja. Di adegan berikutnya, tanpa sadar, Jenny diketahui oleh anak buah Pak Erik dan memotret untuk dikirim ke Pak Erik. Lantas, Erik pun meminta supaya anak buahnya terus-terus membuntutinya. Di satu sisi, Pak Rahman dibawa jalan-jalan oleh Gilang dan kembali Gilang meminta maaf kepada Pak Rahman. Namun, ada segelintir kabar bahagia kalau Gilang bertemu dengan sesosok wanita yang mirip dengan Cahaya. Saat mereka saling berbicara, tiba-tiba dari kejauhan Jenny melihat Gilang dan Pak Rahman lagi direndung kesedihan. Namun, Cahaya berpikir ini bukan saatnya dia untuk menemuinya. Di episode yang akan datang, kemungkinan besar Gilang akan terus mencari tahu siapa wanita yang mirip dengan Cahaya. Dan Gilang pun bersikeras dan yakin bahwa Cahaya masih hidup. Dengan sifat Gilang yang tak pernah putus asa dan rela mengalami apapun demi Cahaya, semua yakin bahwa Gilang dan Cahaya akan bertemu kembali dan dipersatukan. Walaupun sudah pasti Pak Erik tidak akan pernah tenang kala melihat keduanya selalu bersatu. Dan itulah tadi seputar informasi mengenai sinopsis sinetron kesayangan kalian. Dan jangan lupa klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan sinopsis lain selanjutnya hanya di Lampu Merah TV.